bisa menanam beberapa jenis tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Joglo Nusantara. Kali ini kita akan bahas masalah pot vertikal natural ya. Kenapa dikatakan vertikal? Karena posisinya berdiri. Dikatakan natural karena warnanya alami. Nah, jadi pot itu kelebihannya apa? Kita efektif tempat. Jadi kalau kita punya lahan kita kira 60 cm persegi gitu, kita bisa bercocok tanam. Dalam satu pot kita bisa menanam beberapa jenis tanaman sesuai dengan keinginan penjenengan yang ingin menggunakan pot tersebut. Dengan adanya pot vertikal banyak manfaatnya. Yang pertama bisa untuk dekorasi. Dekorasi dalam arti untuk hiasan depan rumah, bisa untuk hiasan kita mengadakan acara. Contoh kalau di sekolahan perpisahan, contoh kalau di sekolahan kita mengadakan temu wali murid, kita mengundang banyak orang, kita butuh dekorasi. Nah, dengan adanya pot bisa untuk dekorasi. Dan ada lagi yang bisa untuk dekorasi panggung, pernikahan, banyak sekali manfaatnya. Tergantung bagaimana kita mengkolaborasi, baik itu sayuran, bunga, atau buah-buahan dengan sistem tabulam pot. Karena posisi acara ada di dalam ruangan. Terus yang kedua, karena ini pot ini vertikal, penyiramannya bisa dari atas, bisa dari samping. Kita harapkan media yang kita terapkan itu jangan terlalu padat. Artinya apa? Jadi harus ada rongga-rongga supaya media itu tetap gembur. Dan yang terlebih pentingnya itu adalah media itu mampu menyimpan air. Jadi media yang kita sarankan adalah kokopit. Ada arang sekam, kompos, dan tanah dengan perbandingan 1:1. Nah, itu bisa kita untuk media tanam. Dengan pot ini ada dua cara. Kalau kita ingin tanam, bisa benih langsung ditanam atau kita nyemai dulu baru pindah tanam. Nah, keuntungannya apa kalau kita melakukan langsung perbenihan? Kita nggak repot-repot bikin persemaian, cukup media dimasukkan di dalam pot, habis itu kita tanami dengan benih. Nah, usahakan karena benihnya sayur itu kecil-kecil, dalaman maksimal 1 cm. Habis itu kita tutup media, kita semprot pakai air. Usahakan kelembapan terjaga, benih 2-3 hari sudah tumbuh. Nah, kelebihannya kalau kita membuat persemaian dulu, jadi benih yang kita tanam itu betul-betul sudah tumbuh semua. Nah, kadang-kadang kita beli benih yang sudah kadaluarsa, kadaluarsanya sudah melewati batas, benih sudah kita tanam ternyata tidak tumbuh. Jadi min plusnya ada di situ untuk persemaian. Nah, pot vertikal ini hanya sebagai bagaimana kita menampilkan budidaya yang bisa kita kolaborasi. Contoh, dalam satu pot mungkin ada 24, ada sampai 36 titik tanam. Kita bisa menanam jenis sawi. Kita bisa menanam selada hijau, selada merah, sawi. Kita kolaborasi. Jadi warna-warna itu nanti yang akan menghiasi pot-pot tersebut. Jadi selain kita mendapatkan hasil dari budidaya, ya yang paling mahal ini adalah estetikanya. Jadi kepuasan batin kita berbudidaya tapi bisa membentuk suatu pola. Nah, karena ini polanya vertikal, tinggal Bapak Ibu sekalian mengkolaborasi, menata bagaimana bisa membuat pagar pangan. Artinya pot vertikal kita tata berjajar. Bisa kita tata mulai dari pintu masuk, hiasan kanan kirinya adalah pagarnya sayur atau pagarnya pangan. Itu sekilas inspirasi dari pot vertikal natural. Mungkin dari situ sekian dulu untuk informasi tentang pot vertikal natural. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.